Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Beta Bodiwin Mulkias Fatimena, Wali Kota Ambon, atas nama pribadi, keluarga, dan jajaran pemerintah Kota Ambon, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah tahun 2026 Masehi kepada seluruh umat Islam dimanapun berada, terkhusus umat Islam di Kota Ambon. Mari kita jadikan bulan suci ini sebagai momentum untuk memperbaiki diri, memperkuat keimanan, serta menumbuhkan semangat kebersamaan dan kepedulian sosial di tengah-tengah kehidupan warga Kota Ambon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beta Parambon, Ambon Persemua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apries B. Gaspers, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk saudara-saudara Muslim yang ada di Maluku dan terkhusus di Kota Ambon. Semoga bulan suci ini menjadi awal perubahan menuju pribadi yang lebih baik, penuh kesabaran, keikhlasan, dan rasa syukur. Semoga semua doa kita dikabulkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohalim Boy Sangaji, selaku Ketua DPD Soksi Maluku dan Wakil Koordinator Bidang Kebijakan Publik DPD Partai Golkar Maluku, mengucapkan selamat menunaikan ibadah berbuka puasa 1447 Hijriah. Semoga ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan membawa keberkahan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, para pendengar Tribun News yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memuji kebesaran-Nya dan berselawat kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan selawat yang ikhlas. Semoga aktivitas selawat, aktivitas pujian yang kita lafazkan hari ini memberikan efek kebaikan kepada kita nantinya. Para pendengar Tribun News yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di momentum bulan suci Ramadan ini, kita dituntut untuk terus memperbaiki iman. Atau dengan kata bakennya di masa kini, glow iman kita. Agar kemudian iman ini bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang luar biasa. Apa itu glow up iman? Merupakan proses meningkatkan kualitas spiritual dengan memperindah hati serta perilaku agar lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih dekat dengan sesama manusia. Para pendengar Tribun News yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak di momentum bulan suci Ramadan ini ada 4 indikator penting bagi kita untuk bisa mengglow up iman kita. Yang pertama, perbaiki niat. Rasulullah SAW menyampaikan dalam sabda yang mulia, inna amalu biniat. Suatu pekerjaan, sesuatu perbuatan tergantung dengan niat kita. Kalau kemudian niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Namun kemudian niat kita hanya diperuntukkan kepada manusia, puji-pujian, maka semata-mata seluruh amal soleh kita akan tergerus dan terhapus. Maka penting untuk kemudian kita memperbaiki niat, apalagi kemudian di bulan suci Ramadan ini. Yang kedua, para pendengar Tribun News yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adanya nutrisi hati. Apa itu nutrisi hati? Sering kemudian di bulan suci Ramadan ini adalah bulan Al-Quran, Syahrul Quran. Dengan nutrisi hati ini kita dituntut untuk mentadaburi Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengisi hati-hati kita dengan mengamalkan isi Al-Quran. Sehingga level iman kita meningkat, sehingga level kebaikan kita dituntut untuk meningkat.
Yang ketiga, Tribunnews yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir tanpa dibayar, zikir tanpa di top up, zikir gratis sesuai dengan kemampuan kita untuk berlafaz. Dimanapun kemudian kondisi kita, di tempat kerja, di tempat aktivitas duduk kita, berbaring kita, dimanapun kemudian kita berada, di kendaraan, di jalan, kita diminta untuk melafazkan zikir dengan sangat mudah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, para pendengar Tribunnews yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adanya upgrade ibadah kita. Kalau kemudian sebelum datang bulan suci Ramadan, kita hanya melakukan aktivitas kewajiban ibadah saja, maka kemudian di bulan suci Ramadan ini kita dituntut untuk memperbanyak, atau kemudian kita dituntut untuk mengupgrade ibadah kita, ditambah dengan ibadah-ibadah, amalan-amalan sunnah. Kalau kemudian di luar Ramadan belum maksimal kita melakukan aktivitas ibadah sunnah, maka momentum di bulan suci Ramadan ini kita dituntut untuk mengupgrade ibadah kita dengan penambahan ibadah-ibadah sunnah. Para pendengar Tribunnews yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi dikemukakan tadi kita menyampaikan tentang glow up iman kita. Ada yang kemudian perbaiki niat kita, ada kemudian nutrisi hati kita, ada kemudian memperbanyak zikir kita, dan kemudian mengupgrade ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kita adalah orang yang paling bertakwa. Apa itu takwa? Takwa itu sederhana jamaah rahimakumullah, yaitu Anda mengerjakan perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian meninggalkan apa-apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Maka pendengar Tribunnews yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di momentum Ramadan kali ini ada tentunya kita diminta untuk adanya level kebaikan kita, adanya peningkatan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa perintah Allah Subhanahu wa taala selalu diawali dengan ya ayyuhalladzina aman, hai orang-orang yang beriman? Karena ini menjadi indikator bahwa ketika orang sudah beriman, perintah takwa itu dengan sendirinya, dengan otomatisnya dia akan melakukannya. Sebagaimana kemudian kalau kita mau meningkatkan iman dan takwa itu, paling tidak ada 4 indikator penting. Yang pertama, tentu kita meninggalkan kemaksiatan, apapun bentuk kemaksiatan dari Allah Subhanahu wa taala, apapun itu, kita diminta untuk senantiasa meninggalkan kemaksiatan. Dan kedua, kita dituntut untuk memperbaiki akhlak. Kita dituntut untuk memperbaiki perilaku dan akhlak kita. Dan yang ketiga, kita diminta untuk istiqomah. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla taqafu wa la tahzanu. Sungguhnya barang siapa yang dengan lisannya berucap Allah adalah Tuhanku, dan kemudian dia istiqomah dengan ucapan itu, kata Allah Subhanahu wa taala, jangan engkau sedih dan jangan engkau takut. Dan yang terakhir, para pendengar Tribunnews yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu adanya muhasabah. Muhasabah ini penting. Setiap aktivitas kita diminta untuk evaluasi, kita diminta untuk bermuhasabah. Sejauh mana kemudian amal ibadah, amal soleh kita. Karena ketika kita mengevaluasi dan kita bermuhasabah, insya Allah di sana ada peningkatan iman dan takwa kita. Dan itulah tentu blow up iman dan level up takwa kita di bulan suci Ramadan. Para pendengar Tribunnews yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian beberapa poin penting untuk kemudian kita bisa meningkatkan iman dan takwa kita di bulan suci Ramadan. Semoga bermanfaat. Aqulu qauli hadza ila liqam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Beta Budiwin Mulkias Fatimena, Wali Kota Ambon, atas nama pribadi, keluarga, dan jajaran pemerintah Kota Ambon, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah tahun 2026 Masehi kepada seluruh umat Islam dimanapun berada, terkhusus umat Islam di Kota Ambon. Mari kita jadikan bulan suci ini sebagai momentum untuk memperbaiki diri, memperkuat keimanan, serta menumbuhkan semangat kebersamaan dan kepedulian sosial di tengah-tengah kehidupan warga Kota Ambon.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beta Parambon, Ambon persemua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apries B. Gaspers, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk saudara-saudara Muslim yang ada di Maluku dan terkhusus di Kota Ambon. Semoga bulan suci ini menjadi awal perubahan menuju pribadi yang lebih baik, penuh kesabaran, keikhlasan, dan rasa syukur. Semoga semua doa kita dikabulkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohalim Boy Sangaji, selaku Ketua DPD Soksi Maluku dan Wakil Koordinator Bidang Kebijakan Publik DPD Partai Golkar Maluku, mengucapkan selamat menunaikan ibadah berbuka puasa 1447 Hijriah. Semoga ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan membawa keberkahan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.